warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan berbagai kegiatan kita. Selawat dan salam kita doakan semoga selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau sampai hari ini kita telah dapat merasakan agungnya agama ini, sempurnanya agama ini, indahnya agama ini bila kita mengamalkan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Dan hari ini kita akan melihat bab yang ke-255, yaitu babu tahrimi sima'il ghibati. Bab haram mendengarkan ghibah. Kalau sebelumnya kita telah menerangkan bahwa ghibah itu haram, bahwa ghibah itu tidak boleh, membicarakan orang lain itu tidak boleh, bergosip itu tidak boleh. Nah, hari ini lebih khusus, bukan hanya bergosip, bukan hanya kita ghibah kepada orang lain yang tidak boleh, tetapi mendengarkan orang lain yang ghibah, bukan kita yang ghibah, kawan kita, teman kita, satu meja di kantor, di warung kopi, di mana-manalah ya, ada kawan di antara kita yang ghibah, itu pun tidak boleh. Tidak boleh apa? Kita tidak boleh terlibat, tidak boleh ikut-ikutan ghibah juga. Bahkan mendengar saja tidak boleh. Mendengarkan saja tidak boleh. Ya. Kita akan melihat beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan haram mendengarkan ghibah. Ya. Baik, yang pertama kita akan melihat ayat wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Ya. Dan apabila mereka mendengar al-laghwa, laghwa itu laghun artinya sesuatu yang tidak bermanfaat, mereka akan berpaling. Artinya pelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini adalah apabila kita mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada nilai positifnya, maka kita berpaling. A'radu anhu, berpaling, tinggalkan ya. Karena mendengar itu kita sudah istilahnya menyetujui, mendukung. Makanya kita tidak boleh menjadi pendukung, karena dia berbicara itu, ghibah itu karena kita mau mendengarkan ya. Kalau kita tidak mau mendengarkan, dia mau ngomong sama siapa, dia mau ghibah sama siapa, karena tidak ada pendengarnya. Dengan kita mendengar bermakna kita telah mendukung, telah menyetujui, memberi semangat, lanjutkan, apa lagi, sampaikan. Jadi tinggalkan sehingga dia pun tidak ghibah lagi. Kita bisa mencegah dia untuk tidak ghibah. Makanya penting kita memilih, melihat, berkumpul dengan kelompok mana. Kalau kelompok orang-orang yang suka gosip, kelompok orang-orang yang suka ghibah, itu jangan. Karena lama-lama kita akan terpengaruh, ikut-ikutan. Pertama mendengar, berikutnya ikut nimbrung juga. Benar ya. Memang saya tahu
Dari dulu dia seperti itu, saya tahu juga. Saya tahu juga. Jadi dia tidak ada niat, cuma karena mendengarkan kawannya dia nyambung. Ya, saya tahu benar ya. Dari dulu dia memang seperti itu. Itu kita sudah sama-sama melakukan perbuatan yang haram, ya. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun misalnya, surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Dan mereka anil lagwi, daripada perkara-perkara laghun itu mereka berpaling. Ya. Perkara-perkara laghun artinya yang melalaikan, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Ya. Mungkin kita bisa mengklasifikasikan ataupun bisa mendefinisikan, bisa memberikan pengertian batasan yang mana dikatakan laghun, ya. Ya, secara umum bila itu tidak memberikan faedah, bukan pelajaran, ya, bukan pelajaran, bukan motivasi, ya, bukan berita-berita baik, tidak ada manfaatnya, itu ya sudah kategori laghun. Walaupun laghun itu kadang-kadang benar, tetapi membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu. Seharusnya kita menggunakan waktu itu untuk yang positif, bekerja, beribadah, berzikir, ya, membantu orang lain dan sebagainya. Tapi dengan menyibukkan perkara-perkara yang sebenarnya juga boleh, tetapi tidak memberikan kontribusi, ya, tidak memberikan dampak untuk kemajuan kita, itu tinggalkan ya. Orang-orang hebat itu meninggalkan perkara-perkara yang remeh-temeh, ya. Perkara-perkara yang sifatnya tidak membangun itu dia tinggalkan, tidak peduli, kita ambil yang bermanfaat saja, ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dalam surah Al-Isra ayat 3 ke 6. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sam'a, sesungguhnya pendengaran, sama pendengaran. Wal basara, dan penglihatan. Wal fuada, dan hati, ya, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua mereka adalah itu akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya. Akan ditanya. Bukan hanya dari mana harta yang kamu dapatkan, ya. Kita sering begitu, ya. Dari mana harta kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Bukan hanya itu. Telinga kita, apa yang kita dengar dulu? Ya, banyak dengar zikir, banyak dengar ceramah, banyak mendengarkan ilmu, ataupun hal-hal yang positif, atau banyak mendengarkan gosip. Ya. Jadi mendengarkan ghibah itu akan diminta pertanggungjawaban. Bukan hanya mulut orang yang berghibah, itu memang sudah satu dosa. Ya, kalau orang yang berghibah itu sudah seperti memakan bangkai saudaranya. Bukan hanya itu, kita yang mendengar juga akan diminta, akan ditanya, kenapa kamu dengar, gitu kira-kira, ya. Kenapa kamu dengar aib orang lain? Kenapa kamu dengar ada orang yang mencaci maki orang lain? Kenapa kamu mendengar rahasia orang lain? Kenapa kamu mendengar orang memperolok-olokkan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, fitnah orang lain? Itu akan diminta. Ini ayat, bukan hanya sekedar kita motivasi atau nakut-nakuti biasa. Ini dari Allah. Artinya benar adanya. Kita harus yakin itu benar. Telinga itu gunakan untuk mendengarkan yang baik, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan zikir, mendengarkan ilmu, mendengarkan pembicaraan persaudaraan yang positif, mendengarkan pembicaraan yang untuk pembangunan. Jangan gunakan untuk yang lain.
Wal basara, dan penglihatan. Mata, mata, dari mata jatuh ke hati. Dua-dua diminta pertanggungjawaban, mata dan hati. Penglihatan, apa yang kita lihat hari ini itu tidak terlepas. Jangan kita anggap biasa-biasa saja. Artinya di sini melihat maksiat ataupun melihat kebaikan, melihat buku, melihat Al-Quran, semua itu ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita di hari kiamat, biar tidak lama di pengadilan, biar mudah langsung ke surga, jangan melihat yang tidak baik. Walaupun hari ini ya tidak mudah, kita ngomong saja jangan melihat yang tidak baik. Tapi itu ya tidak mudah. Berusahalah. Memang zaman ini memang zaman yang luar biasa. Tapi kita saling mengingatkan, terus berusaha, lihatlah yang baik-baik. Karena hari ini melihat yang tidak baik ini sangat mudah. Tidak perlu susah, karena di televisi, di rumah, bukan hanya di kafe atau di warung kopi, semua rumah ada televisi. Di kamarnya ada televisi, ada HP, ada semua. Itu semua orang bisa melihat yang baik dan tidak baik. Maka kita berusaha untuk melihat yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Kalau tidak berusaha, ya begitu saja. Jangan dibiarkan alami. Ada usaha. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Tidak. Hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban. Bukan hanya penglihatan, wal fuada, ini lebih mendalam lagi. Kalau penglihatan nyata kita melihat, ini fuada ini posisinya itu hati di dalam. Artinya buruk sangka kita ke orang lain, hasad kita ke orang lain, dengki kita ke orang lain, itu diminta pertanggungjawaban. Makanya hati kita itu harus bersih. Qalbun salim. Hati ada istilahnya hati yang sakit, ada hati yang sejahtera, salim, ada hati yang mati. Itu ada tingkatannya dia. Kalau hati yang sejahtera, salim, itu adalah hati yang terbebas dari iri hati, dengki, dari prasangka-prasangka. Ketenangan dia, tidak ada berpikir yang tidak baik ke orang lain. Hatinya bersih, tidak ada niat jahat ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Ada juga hati yang sakit. Yang sakit itu ya bisa saja seperti orang sakit, Orang sakit itu antara hidup dan mati. Begitu kira-kira, dia masih hidup tapi sakit. Hati yang sakit dia kebaikannya ada, kejahatannya juga ada. Nilai positif ada dalam hati dia, tapi juga sering dia dengki ke orang lain, sering buruk sangka ke orang lain, sering dengki, tidak suka ke orang lain, tidak suka orang lain lebih daripada kita. SMS, suka melihat orang senang ataupun senang melihat orang susah. Ini bagian daripada hati yang sakit. Ini juga perlu diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Salah satunya bidzikrillah. Kita memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak menuntut ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang baik. Itu sedikit demi sedikit akan mengobati hati dari sakit menjadi salim, dari sakit menjadi sehat kembali. Namun kalau hati yang mati itu sudah tingkat tinggi, memang istilahnya hatinya tidak berfungsi. Hatinya ada tapi tidak berfungsi, sudah mati, tidak hidup lagi, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kebencian, kemunafikan, bahkan mungkin kesyirikan. Artinya sudah sempurna dia tidak dalam kebaikan. Begitulah kurang lebih.
Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikri ma'al qaumiz zalimin. Al-An'am 68. Apabila engkau melihat, wa idza ra'aita, apabila engkau melihat. Ini engkau ini siapa? Idza ra'aita. Kalau ra'aitu, saya melihat. Idza ra'aita, kamu melihat. Kamu ini siapa? Kamu di sini di dalam tafsir kita baca ini adalah kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad. Walaupun khitabnya itu kepada Nabi Muhammad, namun pelajaran-pelajarannya juga dapat kita lihat, ya, sehingga kita bisa belajar dari apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Wa idza ra'aita, apabila engkau melihat wahai Muhammad, alladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, yaitu engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami adalah ayat Allah. Ya, karena Allah dia sering menggunakan nahnu, menunjukkan ketinggian, bukan bermakna Allah banyak, tidak begitu maksudnya, ya. Ayatina artinya ayat kami. Ayat kami di sini maknanya Allah. Ya. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Maka tinggalkan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka mengadakan pembicaraan lain. Ada pembicaraan lain, tidak lagi memperolok-olokkan, sudah beralih pembahasannya. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikri ma'al qaumidz zalimin. Dan bila kamu telah mampu digoda oleh syaitan atau dilupakan, yunsiyannaka syaitan, dilupakan, digoda oleh syaitan, fala taqud ba'da dzikri ma'al qaumidz zalimin. Kalau memang kita misalnya sudah terlanjur mendengar mungkin, ya, karena mungkin ya tidak begitu sadar ataupun lupa terus mendengar. Nah, bila kita ingat ini tidak boleh ini sudah ngomong kejahatan, ini sudah ngomong perkara tidak baik, sudah memperolokkan Allah, sudah menentang Allah, sudah ghibah, sudah membicarakan aib orang lain, fala taqud ba'da dzikri, maka kamu tidak boleh duduk bersama mereka setelah ingat. Ma'al qaumi zalimin, beserta orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang seperti itu dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Ya. Mungkin hari ini kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Apabila kita duduk di mana bersama kawan-kawan, ya, sedang membicarakan orang lain, sedang membicarakan caci maki, membuka aib orang lain, memperolok-olok orang lain, kita tidak boleh mendengar. Bila sudah terlanjur mendengar, tinggalkan, jangan lagi, ya. Jangan lagi. Kadang-kadang kita tidak sadar, apalagi sudah kebiasaan, ya. Bahkan sebahagian kita membicarakan orang lain itu sudah menjadi hobi, sudah menjadi rutinitas, ya. Kalau tidak membicarakan orang lain, tidak nyaman hidupnya, tidak senang dia. Ada saja dibuka pembahasan, ya, tentang orang lain. Tidak boleh. Ya, fala taqud ba'da dzikri, tidak boleh duduk, bersama mereka. Begitu, ya. Begitu tingginya nilai moral dalam Islam, begitu tinggi akhlak, ya, dalam Islam, begitu tinggi Allah menjaga kehormatan kita. Ya, artinya dengan larangan-larangan ini sama dengan kehormatan kita ini dijaga. Tidak boleh kita saling menjatuhkan. Tidak boleh kita saling membuka aib. Tidak boleh kita saling menyudutkan, menggunjing, membuka rahasia, mengatakan keburukan kita pada orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain kita lihat, An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi yaumal qiyamah. Man radda, barang siapa yang menolak dari menjatuhkan kehormatan orang lain, dari mengupat orang lain, raddallahu an wajhi yaumal qiyamah, maka Allah menolak juga. Menolak artinya mencegah juga wajah kita dari api neraka pada hari kiamat. Hadis hasan ya. Rawahu at-Tirmidzi, riwayat Tirmidzi, hadis hasan. Jadi kalau kita mencegah ya, untuk tidak mau, untuk tidak terlibat, tidak mendukung orang-orang yang membuka aib orang lain, orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain, ya, maka Allah akan membalas kebaikan kita dengan Allah menyelamatkan kita pada hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, kita suka membuka aib orang lain, maka Allah juga akan membuka aib kita. Jadi kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ya. Ada kembalinya di dunia, ada di akhirat. Walaupun secara umum pembalasan itu adalah di akhirat. Namun sebahagian itu Allah balas di dunia. Banyak faktanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah balas di dunia. Orang yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya. Orang yang suka membantu orang lain, Allah juga akan membantu dia. Ini boleh kita rasakan, ini boleh kita membaca dalam buku-buku bagaimana fakta-fakta orang yang dimudahkan hidupnya gara-gara membantu orang lain. Orang yang disembuhkan penyakitnya gara-gara sedekah. Ada orang yang tidak sembuh berobat, tetapi sembuh dengan sedekah. Itu ada. Dan bisa saja. Ya, tidak aneh. Karena sakit itu dari Allah. Sehat itu dari Allah. Allah bisa menyembuhkan kita tanpa obat. Obat itu hanyalah sebab. Obat itu adalah sebab. Tetapi Allah bisa memberikan tanpa sebab. Ya, bisa memberikan tanpa sebab. Walaupun keseringannya diberikan melalui sebab akibat. Dan ini bisa kita lihat bukti-bukti di dalam Al-Quran. Ya, Allah menurunkan makanan gitu kan. Allah dengan cerita menyelamatkan Nabi Musa dari Nabi Ibrahim dari api misalnya kan, artinya kan terbalik dia kan, terbalik. Sebabnya api itu membakar, itu dengan sebab api kita membakar, tapi bisa saja api itu tidak membakar dengan kehendak Allah. Ya. Makanan itu kalau enggak kita masak enggak ada. Bisa saja Allah kalau menurunkan manna wasalwa itu ada, misalnya. Ya. Jadi kita harus kuat akidah kita, keyakinan kita, bahwa hidup kita, mati kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh kehidupan kita gantungkan kepada Allah. Itu akan lebih memudahkan, itu akan lebih menenangkan. Bila kita dapat yang tidak baik, itu jangan buru-buru salahkan orang lain. Ya, walaupun secara sebab itu orang lain, tetapi itu juga atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Makanya dengan menyerahkan hidup dan mati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menyebabkan hidup kita itu akan lebih tenang. Ya. Baik, hadis yang lain ya yang berkaitan dengan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli faqala aina Malik ibnu ad-Dukhshum faqala rajulun dalika munafiq la yuhibbullaha wala rasulah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul dzalika ala tarahu
qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah wa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih tingkat tinggi begitu kira. Nah, di sini luar biasa ya, ini Nabi ingin mengajarkan kita ya. Pada suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya, di mana Malik ibnu Dukhshum, gitu kan? Di mana dia? Dia bertanya kepada sahabatnya. Seseorang menjawab, oh lelaki itu munafik dia. Lelaki itu munafik, dia tidak suka kepada Allah dan tidak suka kepada Rasul. Artinya dia merendahkan orang lain di depan Rasul. Dia mencela orang lain. Dia menjelaskan yang tidak baik orang lain di hadapan orang banyak atau orang lain. Apa kata Nabi? La taqul dzalika, jangan kamu katakan yang demikian. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Kita kan sudah melihat dia mengucapkan la ilaha illallah. Di mana dia juga sudah mengucapkan la ilaha illallah, di mana dia ucapkan itu dengan mengharap wajah Allah. Maksud wajah Allah di sini dengan mengharapkan ridha Allah. Ya. Wa innallaha qad harrama 'alan nar. Dan Allah itu telah mengharamkan neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang dia mengatakan la ilaha illallah itu dengan berharap ridha Allah. Nah, ini keseringan kita dalam hidup kita. Ada seseorang melakukan kejahatan, entah dia sengaja, entah tidak, kita pun tidak meneliti. Entah benar, entah tidak, kita pun tidak meneliti. Kita menjatuhkan, menjelekkan. Memang benar dia itu, memang begitu. Nah, kita menjatuhkan dia. Itu tidak boleh. La taqul dzalika, jangan katakan. Kenapa demikian? Karena dia juga salat. Karena juga, kalau di sini memang dikatakan dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia orang Islam. Dia orang Islam, cuma mungkin ada perbedaan pandangan sedikit. Ada perbedaan cara berpikir sedikit, ada perbedaan cara beribadah yang furu'iyah mungkin sedikit ya, yang bukan akidah ya. Ataupun berbeda kelompok, berbeda ormas, berbeda partai dan sebagainya. Tidak boleh saling mencela. Karena dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya, atau mudahnya bahasa kita hari ini, dia juga salat kan? Gitu kan? Dia kan juga salat sama kita. Masjidnya salat sama dengan kita. Nah, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah telah haramkan ia dari api neraka. Nah, Allah telah mengharamkan ia dari api neraka. Jadi artinya kita hati-hati dengan kehormatan orang lain. Ya, kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Ya, orang-orang yang sering mengungkapkan kesalahan orang lain, ini bermakna dia lupa diri. Ini bermakna dia merasa dirinya sudah baik. Ini bermakna dia sombong. Karena orang yang baik itu dia tidak mungkin membicarakan keburukan orang lain. Kenapa? Karena dia merasakan dia ini belum baik. Kalau saya belum baik, ngapain urus orang lain? Lebih baik saya memperbaiki diri sendiri. Dia akan menyibukkan dirinya memperbaiki diri, bukan menyibukkan dirinya mencari kesalahan orang lain. Ini tidak akan selesai, ya, tidak akan selesai kalau terus mencari kesalahan. Ya. Makanya secara umum kita bisa melihat orang baik itu dia pasti menahan pembicaraannya. Orang baik itu sering diam. Orang baik itu bahkan tidak suka berdebat. Tidak suka berdebat. Karena berdebat itu, ya ini tergantung perdebatan ilmiah atau tidak, begitu kan. Nah, ini secara umum itu kan perdebatan itu bisa mengeraskan hati kita dan juga bisa
menimbulkan permusuhan, kebencian. Ya. Sedangkan kita disuruh, diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk membangun persaudaraan. Ya, tapi kalau suka kali berdebat, akhirnya saling tidak suka. Ya. Dengan saling tidak suka berarti persatuan umat Islam melemah. Apabila melemah, maka ya kehidupan kita tidak baik. Kekuatan umat Islam lemah. Kenapa? Karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Ya. Mungkin hari ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang tidak baik, menyelamatkan kita dari ghibah, dari suka membicarakan orang lain, ataupun dari mendengarkan gosip tentang orang lain. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian